16 waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Jadi hari ini Wijaya Stuti ngobras gimana? Ngobras mau ngobrol bareng sama Rufi Lucretia namanya untuk ngobrolin tentang film Korean movie, drama ya. Gimana? Aku suka nggak sama drama Korea? Aku suka sama drama Korea. Tapi karena harus kenapa? Karena cowoknya cantik-cantik. Bahkan ada lebih cantik daripada istri sendiri. Cowok cantik. Jadi kalau disuruh nonton Korea sama aku, pernah kan? Yang paling pernah kamu nonton Korea sama aku apa? Gak tahu, gak pernah inget tuh. Gak pernah inget judulnya. Oma. Kok Oma? Oma kan udah tua. Opa juga udah tua. Opa itu panggilan kakak buat laki-laki di Korea. Kalau di Indonesia kakak Opor. Laki-laki banyak sebutannya, ya kan? Sarang nih. Gak bisa jawab ya karena dia nggak suka. Jujur sih kesel gue kalau udah nonton film Korea karena nggak bisa berhenti. Soalnya nagih, terus kayaknya tuh kalau nggak ngelihat filmnya secara detail kayaknya tuh rugi gitu. Kamu kayak gitu juga nggak sih? Mungkin Alia gitu juga nggak? Kalau cowok ngelihatnya tuh kalau cewek suka nonton film Korea tuh gimana? Biasa aja, main cewek suka nonton yang ngelihat yang cakep-cakep, cowoknya cantik-cantik. Tapi kenapa kalau misalkan cewek ngeliat cowok cantik kayak Korea mungkin suka karena tahu itu cowok kok cantik banget ya, dandannya gimana caranya, mungkin begitu kan? Tapi katanya ya cowok-cowok Korea itu aslinya nggak secantik itu, nggak seganteng itu. Cantik? Iya sih, emang sih aku nggak terlalu suka sama cowok putih gitu. Cuman beberapa film kayak filmnya yang jadi Lee Dong Jo di Sadie Mom in Law itu aku suka banget tuh. Nggak tahu deh. Drama. Kata iyalah drama Korea itu seru banget. Nah jadi kamu sebel ya kalau ada cewek suka nonton Korea, sebel apa senang? Enggak, biasa aja. Biasa aja, beneran. Berarti aku boleh nonton banyak episode dong. Bukannya udah setiap hari kayak begitu juga, tapi sering-sering juga kayak begitu perasaan. Terus kamu tau gak aku lagi suka nonton apa sekarang? Tahu? Apa? Film Korea. Judulnya Korengan. Ya nggak ada tahu. Jadi pengen beli Korengan apa? Buka? Bukannya udah tadi? Oh iya. Oke deh, kamu mau ikut ngobrol bareng Teh Rufi bareng sama aku ngomongin tentang film Korea atau? Aku mau melakukan kegiatan yang lebih jantan. Apa itu? Main game. Iya. Bye Opa. Bye Oma. Oma lagi. Bye Opa. Apa? Bye Oma. Apa? Udah deh. Oke. Nggak ada habisnya deh kalau ngobrol sama doi mah emang ya. Apalagi ngobrolin tentang Korean movie tadi. Sebenarnya kadang-kadang dia tuh suka, kalau aku lagi nonton Korea tuh suka yang ini, ngerecokin gitu kayak kenapa sih kira-kira yang ditonton sama istri gue apa sih kayak gitu. Cuman dia nggak mau komen, cuman ngeliat oh gitu. Terus biasanya juga sih gue cerita sih sama dia, ini loh ceritanya tentang ini, oh gitu dulu. Nah sekarang kita mau undang Kak Rufi nih ya, kira-kira dia udah online belum ya? Maaf nih kalau banyak background, emang kalau udah sore gini banyak tukang gorengan lewat. Gue suka banget nonton film Korea. Hai Kak Revi, besok ya sama kamu ya. Gue suka banget nonton film Korea. Dulu awal-awalnya adalah film Janggem. Tahu nggak film Janggem? Iya, yang dia tuh yang punya bisa masak seru gitu di dapur istana. Nah itu tuh gue suka banget film itu karena menurut gue keren. Segitu susahnya masakan Korea, tapi dia bisa dan bahkan bisa bikin obat yang mujarab buat buat raja-raja di istana. Itu pertama kali gue suka nonton film Korea karena itu Korea old ya, kayak bajunya yang ketutup semua gitu kan, nggak yang kayak sekarang film-film Korea gitu. Nah terus yang kedua itu gue
enggak, sorry. Sebelum itu gue suka nonton yang Tokyo Love Story jadul. Itu tuh waktu SD kalau nggak salah. Jadi gue udah sering nonton Tokyo Love Story itu sampai kalau disuruh belajar tuh yang males banget. Jadi bener-bener ngintip. Pokoknya boleh tapi jangan dimatiin ya TV-nya kayak gitu-gitu. Pokoknya aku tuh suka aja film Korea. Satu karena logatnya. Dua karena kita bisa belajar belajar budayanya. Tiga, mau nggak mau kadang aku jadi tahu bahasa dia, kayak bahasa simpelnya. Hai Wardani Emi, selamat bergabung. Jadi aku kadang tahu bahasa-bahasa simpelnya dia, kayak araso artinya mengerti, terus kayak annyeonghaseyo sebutan panggilan atau opa, kakak, bunim, pedenim gitu-gitu deh. Pokoknya yang simpel-simpel kayak gitu. Cuman belum bisa sih sampai yang kalau kita nonton film Inggris kan kadang kita udah tahu nih, oh dia ngomongin ini, oh maksudnya ini, tanpa kita harus lihat teksnya. Nah kalau film Korea belum sejago itu gue gitu. Faedahnya apa ya nonton Korea sebenarnya? Iya nih, soalnya Kak Rufinya mana ya? Kak Rufinya belum gabung nih sama kita. Kayaknya dia belum online juga. Jadinya kita tunggu sambil, kalau ada yang udah pernah nonton film Korea apa deh yang kalian suka, boleh nih ditulis di komen supaya nanti kita bahas bagus apa enggak sih film Korea itu. Opa? Nyari apa Opa? Nyari apa? Oke. Dan beberapa film yang gue tonton beberapa hari ini ya kayak Bird of Beauty. Kalau itu sih lebih seru ya. Ada yang kayak sebelum aku cerita tentang Bird of Beauty, ada orangnya nih biasa nonton berapa jam dalam sehari. Kalau aku sih nggak bisa bilang berapa jam dalam sehari, bisa banyak jam sih sebenarnya. Soalnya gue kalau nonton Korea tuh di sambi-sambi. Jadi misalnya habis nyuci piring, habis beberes rumah baru nonton gitu. Terus habis sholat nonton atau gimana. Pokoknya nggak mantengin. Gue nggak suka kalau kelamaan karena tangannya pegel kan, nontonnya dari handphone juga kan. Jadi agak males gitu. Palingan ya kurang lebih satu hari maksimal 2 jam kali. Itu baru dapat 4 episode doang. Karena biasanya kalau nonton di View satu episodenya itu baru kisaran 30 sampai 40 menit gitu. Oh iya, film kolosal, sorry, Yanggem tuh film kolosal, bukan film old, sorry. Thank you Januardi. Ini Kak Rufinya kemana ya? Apa dia ternyata ketiduran atau mandi dulu ya? Kita udah janjian sih kemarin jam 4 kita mau ngobrol bareng ya. Tapi kayaknya Kak Rufinya belum nih. Iya betul. Jadi kalau udah azan nonton Koreanya stop dulu, kita ibadah dulu. Kayak sekarang lagi kenapa kamu Opa kenapa ketawa? Kayak sekarang lagi lagi Ramadan ya, ngaji dulu terus lanjut nonton Koreanya ya sedikit aja, karena biasanya kan kalau ngantuk ya tidur. Kayak gitu. Ini kemana Kak Rufinya ya? Dia tuh oke, sebelum kita undang Kak Rufi, aku mau kasih tau dulu nih teman ngobrolnya Wijaya Stuti Ngobras ini keren banget. Dulunya dia seorang gamers, tapi setelah menikah dan akhirnya memiliki anak perempuan yang lucu dan imut, dia berhenti main games dan sekarang Kak Rufi suka ngedit video gitu deh, pokoknya keren banget. Dan dia adalah foundernya Connecting Mama. Kalau ada teman-teman yang pengen punya teman banyak, terus bisa kasih like, bisa kasih komen, bisa cari di Instagramnya @connectingmama. Oke. Nah, kayaknya Kak Rufinya udah ada nih. Kita panggilin Kak Rufinya ya. Oh ya, Kak Rufi ini biasanya disebutnya panggilannya Mami Hana, atau ada juga YouTube-nya pasti, atau di storiesnya kalian pasti sering dengernya gini, halo Hana Miers gitu. Pokoknya seru deh.
Mami Hana. Jeng 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 jeng. Oke, masih menunggu. Halo. Waalaikumsalam. Kursinya udah gamers banget ya. Apa kamu gak punya kursi gamers kayak gini kan, Opa? Kalau ada ya, lihat. Oke, gimana puasanya, masih lancar, Kak? Alhamdulillah masih lancar. Ini aku kedengeran kan ya? Kedengeran. Aku manggilnya Mami Hana, Kak Rufi, atau apa nih? Terserah deh, apa aja boleh. Mami Hana aja ya. Oke. Ini Mami Hana kan kita mau ngegibah faedah nih ya, Ci. Gibah faedah. Ngabuburit. Iya, tadi aku udah cerita-cerita kalau dulu aku tuh seneng banget nontonnya Korea ya, kolosal. Jadi yang bajunya tuh masih cakep gitu deh, kayak ala-ala gambus ya. Zaman dulu banget lah ya. Dulu banget, dan itu kalau nonton tuh suka bareng-bareng gitu gue biasanya. Dan teriak bareng, ada siapa itu di belakang? Ada Hana. Makasih ya udah mau sempetin waktunya nih sebelum buka puasa. Iya, untung udah persiapan. Maksudnya persiapan beli di tetangga. Oh, enak ya. Coba gue tetanggaan sama lo, jadinya bisa beli juga. Nah lo, ini kayaknya sesama males masak sendiri ya? Enggak, apa lo nggak? Gue sih ya masak sendiri males. Sekarang lagi nonton film Koreanya apa, Kak Rufi? Aduh, bentar lagi saja. Yang ongoing sih ini paling aku nonton yang Funny in Your Memories. Terus sama yang paling nyebelin itu The World of Marriage ya. Oh iya itu gila banget itu, sampai orang pada ngomongin ya. Aku nggak ngikutin loh itu, males. Kakak ngikutin ya? Iya, sebenarnya sih ceritanya ala-ala sinetron Indonesia ya, cuman dibungkus dalam drama Korea menurut aku loh. Kayak itu ya, kayak sebenarnya hampir mirip sama film-film di itu televisi ikan terbang ya. Iyalah, ya agak levelnya atas dikit lah ya. Iya, agak level atas dikit. Oke. Terus dulu awal-awal kita nonton film Korea kapan sih? Apa udah dari SMA atau baru? Aku sih udah nonton film Korea dari apa? Sebelum nikah udah nonton sih, zaman-zaman dulu kan antara film Korea atau nggak Jepang. Cuman dulu drama Korea kan masih belum booming banget kan. Masih drama-drama Jepang tuh yang tayang di televisi ikan terbang juga tuh. Oh iya, bener. Iya kan? Tahun tayang gitu ya. Tahun 2000-an ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu gue sampai nyari itunya tahu, nada di suling pakai lagu siapa ya? Apa sih judulnya? Yoko. Oh, kalau itu mah itu film Cina ya, itu film Cina itu ya. Cina ya, di Condor of Heroes ya. Condor Heroes. Zaman-zaman ini Tokyo Love Story itu loh. Iya ampun, berarti kita seumuran ya. Dulu tuh Tokyo Love Story lo kelas berapa? Kelas berapa ya, gue ya lupa deh. SMA kan ya? SD. Enggak deh. Masa sih itu? Enggak. SD kali. Terulang. Iya SD kayaknya, SD SMP ya. Iya kan. Soalnya gue ingat lu belajar, nggak mau belajar cuma pengen nonton Tokyo Love Story. Ya udah tuh. Biasanya kalau sehari nonton film Korea berapa jam? Berapa ya? Habis tidurin Hana paling di atas jam 9. Saya suka lupa waktunya sampai jam 1 pagi. Jujur, gue kalau kayak gitu yang ada mata gue sakit dan tangan pegel karena ngeliatnya pakai handphone. Linknya dong yang gratis ada di dramaku.live, tapi tolong jangan disebar-sebar ya Kak ya, soalnya dia kemarin gara-gara ada yang nyebar jadinya dia di dot yang .info jadinya hilang. Apa sayang? Cukup yang ini aja ya, cukup yang denger aja nih sekarang nih. Yang denger aja. Tapi emang iya sih, kalau gue kan nontonnya di Viu ya Kak ya. Jadi, halo Hana. Hana ikutan nonton nggak sama Mami enggak ya? Hana ikutan nonton Korea nggak sama Mami nonton? Dia tahu kalau emaknya nonton Korea, Mami nggak bisa diganggu katanya.
Gila, sampai segitunya luar biasa. Biasa. Emang itu satu-satunya pelampiasan mama muda kan ya, maksudnya udah stres hari udah akhirnya nonton aja. Terus apa namanya? Gila juga loh ya, satu hari bisa 9, 10, 11, 12, 1 4 jam dong. Iya. Itu kalau sebenarnya lagi pengen cari inspirasi tapi kebablasan. karena penasaran, wah ini apa nih endingnya gitu ya. Terus apa namanya, dalam waktu 4 jam itu dapat berapa episode tuh biasanya? Dapat berapa ya? Kan satu episode itu sejam ya. Satu episode sejam ya, hitung aja deh 4 episode kali. Mantap. Kalau aku biasanya nonton di View, cuman biasanya di View tuh ada yang gratis, ada yang nanti udah berapa ada yang bayar kayak gitu. Jadinya iya, benar juga sih, lebih bijak gitu ya. Iya, kalau aku selain di yang drama foto website gratisan juga langganan di Netflix kan. Di Netflix kan juga ada tuh, ya kan. Cuman dia Netflix nggak terlalu banyak ya. Yang paling baru yang itu doang tuh. Yang mana yang Lee Min Ho tuh, The King Eternal Monarch itu kan ya. Langsung deh lo buka ya. Kenapa sih alasan kenapa film Korea nggak film yang lain gitu kan? Panjang dan lama. Kata gue sih ya, kalau film Korea ya episodenya mah nggak panjang ya dibandingin drama-drama yang lain ya. Tapi kalau dibandingin sama drama Jepang sih emang lebih pendek kan drama Jepang. Cuman kalau drama Korea yang ngebedain yang pertama pasti pemerannya itu cakep-cakep dan cantik, ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Yang itu pasti yang utama ya. Opa itu ya terus itu suamiku lagi nonton hidup penuh dengan drama, tapi ini anaknya dibawa dong ke bawah. Dia enak-enakan di bawah, emaknya suruh di atas. Ya anaknya ikutan live ya, nggak apa-apa. Alasan keduanya apa nih? Alasan keduanya dari segi cerita. Kalau drama Korea kan ceritanya tuh banyak ya, macam-macam, cuman drama tentang percintaan, yang fantasinya pun ada banyak jenisnya kan. Oh iya, kayak yang kemarin sempat booming apa namanya? Ayo sebutin kemarin itu apa Hi Bye Mama? Bukan, yang cowok dia bisa hidup berapa ratus tahun. Oh, Goblin. Ya, Goblin. Boleh onta Mesir, papa anak. Iya nih si Pape. Terus yang ngebeda, yang bikin gue suka sama drama Korea selain dua itu, apalagi ya? Dia lebih banyak banyak tayangnya sih di televisi kita juga ada kan ya. Terus lebih gampang dicari daripada drama Jepang. Kalau drama Jepang alur ceritanya tuh ya flat, semuanya baik gitu kan, endingnya juga udah tahu kayak gimana. Kan kalau drama Korea kan ada naik turunnya emosinya segala macam, hampir sama kayak sinetron Indonesia tapi dikemasnya lebih apik, lebih niat, dan episodenya lebih sedikit gitu ya. Nah itu mungkin baru mau ngomong kan sama aja mas sinetron, apa bedanya? Bedanya pokoknya tentang luar negeri gitu ya. Iya, enaknya kalau ditonton bening-bening semua. Terus udah gitu pemandangannya juga kita jadi tahu, oh di situ tuh di Busan atau di mana ada apa gitu ya. Ya nanti. Iya, benar banget. Bedanya itu sama sinetron Indonesia ya. Jadi 3 cakep ganteng, terus apa namanya tadi menarik, episodenya bikin. Jadi kayak gitu, dan ada insight-nya nggak sih, maksudnya ini cerita pelakor lah. Hah? Apa kamu ikut-ikutan nonton The World of the Marriage? Serius, suami lo ikut nonton? Kagak, dia mah cuma baca sinopsisnya aja. Iya benar. Suami gue sih malas nanya, udah ceritain aja Mi, ceritanya kayak gimana, kayak gitu doang. Kalau film Korea yang beberapa waktu itu sempat booming, menurut Mami gimana? Yang Parasite gitu. Oh, yang Parasite. Itu ceritanya kira-kira berapa Mi?
Nilainya masuk 10 ya. Nilainya masuk 10, cuman kalau dari aku pribadi sih nggak terlalu suka sama cerita yang kayak gitu ya. Terlalu kelam dan sadis soalnya. Iya sih, bener. Udah aneh kita mikir gila serem itu ya kehidupannya gitu kan ya. Tapi emang itu realitanya mungkin ya. Iya benar. Mungkin yang kita lihat film Korea yang bagus-bagusnya doang gitu. Padahal mungkin banyak juga kejadian yang kita nggak tahu, kayak penginapan yang harus cuma di bawah itu kan, yang di film Parasite itu kan. Itu ada apa tuh katanya di Jeju Island? Kata Papi. Coba tes di jajanan ada apa aja menurut riset dari drakor. Ya Lapi, emangnya kita dinas pariwisata. Kecuali Papi ngebiayain kita buat jalan-jalan ke sana, ya nggak sih? Iya. Hati-hati nanti. Lumayan tuh. Korea Kalau Utara dari 5 film, kan Mami mau rekomendasi ini 5 film yang Mami suka nih. Apa nih? Yang aku suka ya, yang pertama pasti yang filmnya Lee Min Ho ya, yang The King. Terus yang kedua itu Kenapa, ada Kenapa film The King? Ini kan baru banget nih. Kayaknya ada beberapa yang udah nonton, ada yang beberapa cuma lihat iklannya doang. Ceritanya sih fantasi ya, sejauh ini yang aku tonton sih masih menarik. Tapi ceritanya ini hampir sama kayak yang World Parallel itu loh. Karena mungkin yang nulis yang nulis cerita ini tuh sama gitu. Sama, oke. Jadi Terus, seru banget ya di sini ya. Seru lah tentang dunia paralel kan ya, tentang dunia paralel. Si Lee Min Ho itu bisa ke Korea yang satu sama Korea yang lain, Republik Korea sama Kekaisaran Korea kan ya. Jadi ada sainsnya di situ ya, kalau pikir-pikir ya. Iya. Tapi kalau menurut aku sih nggak mungkin juga sih, tapi nggak tahu ya. Kayaknya kalau film Indonesia mah nggak ada yang kayak gitu ya. Maksudnya Indah dan Twist ini gitu, sainsnya tuh belum masuk kalau film Indonesia ya. Kalau film Korea kayaknya udah adopt dari film Barat, makanya dia udah masukin sains ke dalam filmnya. Terus yang kedua film apa nih, Mami? Yang kedua itu yang Find Me in Your Memory. Find Me in Your Memory itu. Jadi cerita tentang seorang pria hipernesia itu, jadi hipernesia dia bisa mengingat kejadian dari kecil sampai sekarang. Semua kejadian direkam sama dia di otaknya gitu. Oh my god. Penuh nggak sih otaknya kok kayak gitu ya? Kayaknya. Ya kebayang gitu. Mending kalau yang kita inget tuh cuma kejadian-kejadian baik, bahagia. Ya kalau diinget kejadian yang buruk terus keingetan terus sepanjang hidup lo gimana ceritanya gitu. Banget kasihan ya kok kayak gitu ya. Terus yang diinget sama dia semua baik, semua diinget sama dia. Semua, terutama tentang kematian ini pacarnya yang dibunuh sama sama cowok yang terlalu fanatik sama pacarnya dia gitu. Pokoknya tonton lah, seru banget pokoknya. Terus apa lagi nih? Yang ketiga ini apa ya? Yang baru ini aku sambil nyontek lah. By the way, Papi bilang katanya ada film science kan, lupa tiap bulan Ramadan ada Pak Haji dan Zidan di lorong waktu. Iya, tapi sekarang udah nggak ada kali. Bener juga, iya. Bener ada. Bener Papi, bener, berarti Indonesia ada, nggak ketinggalan. Tapi cuma satu, nggak ada lagi. Iya. Kan? Terus yang ketiga apa nih? Yang ketiga ada Born Again. Lahir kembali. Jadi cerita dua pria satu wanita yang terlibat pada tahun 1980, terus 30 tahun kemudian mereka reinkarnasi lagi, ketemu lagi di dalam tubuh yang berbeda. Kayak fisiknya sama. Ih, gimana sih? Terus serunya di mana tuh Mi kalau kayak gitu? Dia masih inget zaman sekolah, zaman apa gitu Kak? Kagak, jadi di tahun 1980 ini salah satu pria itu kayak psikopat gitu, dia ngebunuh-bunuhin orang gitu. Terus ketemu si cewek ini, dia jatuh cinta,
tapi si cewek ini udah punya tunangan dan mau nikah gitu. Nah, si cowok ini ngejar-ngejar mau ngebunuh, akhirnya mereka bertiga kebunuh semua, mati semua deh. Ya. Oke. Itu tuh yang jadi kita bisa sebenarnya tiap penggemar Korea juga punya kayak genre-genre yang beda-beda sukanya ya, kayak apa sih itu bersandung. Oh iya benar juga nah. itu opa saya itu ikutan. Oh gitu. Nah, jadi kayaknya genrenya beda-beda, kayak gue sukanya kayak yang kayak apa sih yang kedokteran, dokter Kim, tau nggak ya, romantic dokter. Tahu. Terus kayak gitu, terus kayak yang bikin kecewa The Empresski. Nyesel gue nonton The Empresski, nggak sesuai ekspektasi. Pernah nggak sih lo nonton yang apa sih? Gue pengennya akhirnya kayak gini, ternyata endingnya gak banget gitu. Ada nggak? Ada sih. Makanya kalau nonton ongoing itu suka gambling gitu ya. Ini endingnya gimana ya? Kentang nggak ini endingnya? Iya kan, ngeselin. Tapi kalau yang 3 tadi emang udah rekomendasi banget ya. Find in Your Memories, Born Again. Oke. Yang keempat itu ya itu ada The World of Mary. Males banget sebenarnya nyebutin. Kenapa pikir kenapa Mami memilih menonton film itu? Iya deh, salah itu Pak. Sebenarnya kenapa Mami pilih itu? Film ini sih kan merupakan film drama Korea adaptasi juga kan dari luar ya. Cuman entah kenapa kalau yang ngebahas orang Korea tuh hawa-hawanya beda ya. Padahal kata komik buat cowok berlipstick gitu ditontonin kata dia gitu. Cuma aku juga milih-milih sih kalau nonton film Korea, aku lihat yang kira-kira cowoknya enak dilihat baru ditonton. Kalau enggak. Sama bener. Kalau pas ini nggak enak, udah deh nggak usah gitu. Terus kenapa nih kata? Tapi aku baca ya di ada yang ngulas tentang Word of the Marriage ya. Dia review katanya film itu tuh sebenarnya bukan film perselingkuhan, Mam. Tapi dia film apa ya, kayak balas dendam doang gitu. Jadi karena si dokter perempuan itu intrik ya. Sebenarnya nggak rela. Nggak rela, terus ujung-ujungnya saling balas dendam. Nggak bisa move on ya kayaknya. Masih ada sesuatu di hati, makanya kalau dicerai udah jangan nengok-nengok ke belakang lagi. Iya benar. Cuman ya namanya manusia kan, apalagi kayak baru putus dari pacar satu, baru punya pacar lagi, move on-nya tuh kan susah banget. Kayaknya tuh, jadi menurut di review artikel itu bukan film perselingkuhan, tapi kayak film yang susah move on gitu doang sebenarnya, iya nggak? Terus dia bahas juga katanya kalau di sana pelakornya itu nggak kayak pelakor di Indonesia yang di film Ikan Terbang. Jadi kalau di sana tuh yang dia nyesel gitu hamil, tapi kalau yang di film Ikan Terbang itu kan malah yang udah hamil, ngusir-ngusir istri pertamanya dan lain-lain gitu, lebih kejam lah ibaratnya kalau pelakor Indonesia. Jadi di review di artikel itu gitu sih kalau baca. Iya nggak sih Mam, kayak gitu filmnya? Jujur sih gue nggak nonton. Mami. Mam. Wah, sinyalnya kayaknya agak ini nih. Suaramu kemana, Mami? Oke. Mami Hananya las dulu, baru 4 film rekomendasi dari dia. Yang pertama Born Again, Find Memories. Apa ya yang pertama tadi gue lupa. Yang keempat The King. Terus yang keempat tadi The Word of Marriage. Ini kayaknya Papi Rido nggak nih Mami nyeritain The Word of Marriage? Ayo lo sama Papi nih. Oke, kita sambil tunggu Mami ini lagi, Mami live lagi. Kita mau ini lagi nih, mau cerita. Jadi sebenarnya
tiap penyuka Korea itu nggak semuanya sama suka genre yang itu. Jadi ya beda-beda sih. Kayak gue sukanya nonton yang tadi yang beberapa waktu ini aku tonton Bird of Beauty, terus Romantic Doctor, terus sekarang gue lagi nonton Shady Mom in Love. Jadi tiap orang juga punya alasan beda-beda. Kalau aku naruh kualat. Aduh mami dibilang kualat sama papi. Bird of Beauty itu jadi nyeritain yang istrinya gendut terus dibunuh sama suaminya sendiri gitu, sampai akhirnya dia operasi supaya jadi cantik dan akhirnya bisa dapetin suaminya lagi. Cuman halo mami, gimana koneksinya? Udah oke? Tuh dibilang nah lo kualat koneksinya ambiar. Papi. Iya nih tadi tahu tuh si papi ini apa salah nyambungin koneksi. Oke, satu lagi apa nih setelah The Board of Married? Ini Hana. Aduh Hana dia mana? Ada yang baru banget, ini dia baru 2 episode. Gimana sih papi? Mami kemana mukanya? Udah kan? Kan agak bener kan papinya. Ya miring-miring lagi. Lu dipegangin ya Mam? Enggak, tadi disaputin. Oh Ya elah. sama Udah, dong, ini juga diganjel-ganjel. Waalaikumsalam, Tik Gaming 3. Gimana? Waalaikumsalam. Yang terakhir karena ini baru 2 episode, tapi ini recommended banget. Judulnya Good Casting. Oh, Good Casting. Good Casting. Apa tuh tadi barusan ada orang? Itu papinya. Oke. Biasa maminya kalau kayak gini tuh selalu digangguin gitu. Makanya kalau gue live tuh nggak pernah bener gitu ya. Heran deh. Serius deh. Opa mau ikutan sini Opa. Opa. Terus kenapa tuh filmnya rekomen yang apa? Good Casting. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ceritanya tentang gitu deh, tentang polisi yang nyamar. Nggak terlalu serius filmnya karena ini agen polisi wanita gitu yang nyamar apa ya, jadi nangkap target segala macam. Pokoknya seru banget deh. Jadi itu 5 film yang direkomendasiin sama Mami. Dan kalau gue ya Mami tipikal orang yang nggak suka nonton film yang lagi booming. Gue kalau nonton kan, jadi gue nggak, kalau orang lagi pada ngomongin nih udah tahu ceritanya gitu, jadi udah tahu ceritanya. Yang ada nanti gue biasanya cari di misalnya gue bukanya karena gue seneng nonton di view, gue cari yang gambar pertama pemerannya sesuai yang gue pengen nonton. Satu itu. Terus gue lihat di episode pertama udah menarik buat gue, nggak dilanjutin kalau gue kayak gitu. Nah, abis itu ya udah, kalau misalnya gue suka gue lanjut. Kalau gue bosen kayak waktu nonton Bird of Beauty, kan gue ngerasa bosen. Aduh, nggak sih nih film, jadi aku skip sama film lain dulu, baru nanti balik lagi ke film itu kayak gitu. Kalau aku nonton Korea, jadi nggak apa ya, gue nggak pernah bisa satu film. Biasanya kalau nonton, sekali nonton aku bisa ada 2 film, tapi nggak dihabisin langsung. Kadang kan ada tuh yang gue juga nggak ngerti deh gimana caranya orang maraton film Korea satu kali bisa 2 film. Gue nggak bisa itu. Kok bisa sih gimana ya? Ya, iya kan? Skip kali dilihat intinya, oh ternyata dia begini. Iya kan, bener. Kalau gue tuh nggak bisa kalau kayak gitu. Kalau gue tuh tipikal yang kalau nonton itu detail banget. Jadi ngomongin apa sih sebenarnya? Kayak gue nggak bisa deh. Balik lagi, gue kayak gitu kalau nonton film Korea. Sama Kak, tapi gitu juga apa enggak? Sama. Cuman kalau misalnya nonton kelemahan kita nonton barengan gitu, misalnya 1 atau 2 atau 3 film Korea kan,
Ntar lama-lama lupa, perasaan yang ini udah nonton sampai episode berapa gitu, yang ini udah nonton sampai episode berapa gitu. Harusnya bikin jadwal dong ya, apa ini namanya apa? Gila, ini Ya Allah, penting banget gitu. Terus biasanya mami suka nge-review nggak sih? Maksudnya kan kadang suka sih. Kadang gue kalau lagi intep suka mikir gini, gila gue nontonin Korea segitu menit, segitu jam, abis waktu gue abis kepake buat nonton Korea gitu kan. Kita suka kepikiran gue pengen nge-review apa gimana. Mami juga gitu nggak? Iya ada. Dulu pernah aku film drama Korea sama Jepang, cuman karena dasarnya malas nge-review film ya. Apa dong? Mungkin boleh di-share ya. Jalan. Yang review filmnya itu, jadi bisa banyak yang mampir ke blognya Mami juga kan. Iya boleh. Kayaknya Mami mah nggak butuh kayak gitu ya, udah followersnya udah banyak sekali. Ya Allah, alhamdulillah lah udah banyak lah, ya ampun. Iya dong, kan apa kayaknya jam-jam segini jam-jam segini orang pada sibuk kali ya, kita doang yang ngegibah ke Korea. Iya, ngegibah Koreaan. Makanya aku bilang biasanya orang malah lebih parah jam 3 tau, sekarang sahur kayak gitu jam 10 kalau misalnya ini. Iya, jadi kita doang aja nih berdua kayaknya. Aku baru banget. Yang on off. Nih. Ya, salah milih jadwal kali ya. Iya, coba kita masih ada yang mau masuk mungkin atau gimana. Jadi kesimpulannya gimana nih, Mi? Kalau menurut Mami, film Korea itu faedahnya di mana? Ya apa ya, selain sebagai hiburan sih ya, ngeliat yang bening-bening juga. Dosa atau sifat dosa. Dosa nggak ya? Kan kita nggak suka ya. Kita kan nggak gimana gitu ya. Cuman suka aja ngeliatnya ya, dosa. Keles. Dosa nggak sih kita nonton film Korea gitu ya? Harus dibahas tuh. Boleh, ini bener dibahas tuh. Dosa kah menonton film Korea karena ngeliatin cowok ganteng ya? Cowok ganteng. Tapi kan kita tetap mengidolakan suami kita kan? Iya dong, sama suami apalagi kita loh. Yang kedua apa lagi nih? Mulai ngegombal. Yang kedua apa lagi nih? Apa ya? Ada beberapa film Korea sih yang ada pesan-pesan baik, pesan positif ya, yang bisa kita ambil gitu. Oke. Mi, suaranya hilang, Mi. Oke, kita dengarkan transfernya di bawah ini. Mami bisa diulang nggak? Nggak kedengeran suaranya, Mami. Mami. Oke deh, aku tambahin ya faedahnya, mungkin ya tadi ada insight-insight yang bisa bikin kita jadi oh kayak gitu ya, ternyata film Korea tuh ada moralnya gitu. Terus udah gitu iya nih suaranya kemana Mami. Terus udah gitu selain itu kita juga bisa tahu budaya Korea. Terus udah gitu kita bisa belajar bahasa Korea secara otodidak. Jadi kalau ketemu orang Korea nggak grogi-grogi amat lah ya. Mami udah bisa belum suaranya? Suaranya Mami hilang. Jadi balik lagi ke setiap orang kalau mau nonton Korea itu balik lagi ke masing-masing, memperbaiki suara dari Mami. Mami live dulu, nanti kita mau duduk bareng-bareng sama Mami. Suaranya Mami nggak ada, jadi intinya it's okay nonton film Korea, tapi you have apa ya, kayak
lo punya otak, lo bisa berpikir, lo punya hati. Kalau saat lo nonton film Korea itu ternyata nggak sesuai sama hati dan nurani lo, ya nggak usah diikutin. Karena ada beberapa milenial di sana yang benar-benar ngikutin apa yang di film itu bilang, dia ikutin mentah-mentah. Nah itu jangan tuh. Kita dalam menonton film apapun sih, tapi ini khususnya film Korea, kalau bisa disaring nontonnya. Jadi kalau menurut kita itu nggak baik, jangan dilanjutin. Gitu. Kalau kita bisa dapat insight bagus dari film itu, boleh dilanjutin. Opa, kayak gitu sih. Jadi pilih-pilih yang bagus dilanjutin nontonnya, yang bagus bisa dilihat lagi berulang-ulang, dan kayak jangan gitu kan ada insight dan moralnya, ya nggak Mami? Udah balik lagi nih Mami, gimana Mami? Kalau iya maaf ya, aduh kayaknya si Papi udah gibah ke Koreaan sore-sore ya. Iya kan, secara kamu juga sinyalnya gitu kan di sana juga ya waktu itu kita ketemuan. Hai Amira, baru pada on nih kayaknya jam segini nih. Waduh, padahal kita udah mudahan ya. Kita mau udahan nih gibah ke Koreaan ya. Iya. Jadi gimana nih? Faedahnya tadi itu 1, 2. Apa ya? Ini pesan nih kan, ada setiap film yang kita tonton pasti selalu akan ada pesan positif yang bisa kita ambil, dan kalau yang negatifnya ya baiknya ya jangan ditiru ya. Setiap film atau drama Korea atau film apapun itu pasti kan ada ratingnya, disesuaikan saja tontonannya dengan umur kita gitu kan. Masalahnya kan film Korea ini ternyata ditonton juga sama anak-anak ABG kan. Yes. Dan anak-anak ABG ini juga nontonnya The Word of the Marriage. Oh iya? Gitu yang follower aku kan ada yang anak ABG ngegibahin soal itu. Gue nanti nggak mau nikah, ntar selingkuh apa segala macam. Nah kan berarti itu efeknya jadi negatif. Iya, karena anak muda, maksudnya anak remaja tuh bisa ngelihat secara keseluruhan film ya kan, masih baru satu episode aja kayak gitu. Berisik gak sih? Itu ada yang lagi online. Iya, tapi itu sih kalau aku bilang, dan waktu itu sepupu aku bilang ada satu film yang dia mendukung LGBT tapi halus banget. Jadi penyampaiannya penyampaiannya halus banget. Jadi kalau bisa sih kita juga dampingin kalau punya anak remaja yang suka nonton film Korea ya kan. Oh kita kan udah dampingin, punya saringan sendiri nih gitu. Oh ini bagus, oh ini nggak bagus. Kalau anak remaja kan masih nerima aja mentah-mentah gitu loh. Kata dia bully, ayo bully gitu kan. Sesuai dengan tontonannya sih. Tapi banyak juga sih ibu-ibu yang termakan korban itu sama sinetron, atau bukan sinetron sih, drama Korea juga itu yang The World of the Marriage kan, sampai digibahin itu ke akunnya si cewek itu kan, dibilang pelakor lah segala macem, sampai masuk headline news. Ya. Padahal mungkin kayaknya ibu-ibu itu juga belum nonton sampai habis ya. Tapi dia udah berpikir, oh ini kayak gini nih ceritanya gitu ya. Oke. Netflix isinya LGBT. Emang iya rata-rata. Ini apa tuh? Gue nggak terlalu langganan soalnya kalau Netflix. Netflix itu ini kayak film Star Trek yang ditonton sama suamiku itu kan LGBT-nya kerasa banget gitu. Ciuman antar cowok itu nggak disensor kan? Oh my god. And it really is happen gitu, ada. Jadi makanya kalau misalnya langganan Netflix, atau aku nggak mau jelek-jelekin ke Netflix juga kan, karena mereka kan juga dari luar, mereka open minded banget gitu. Nah yang harus kita lakukan kan yang nyari orang tuanya juga atau diri kita juga supaya nggak kebawa LGBT-annya itu gitu loh. Iya benar banget. Jadi emang sebenarnya sih kalau yang bagus katanya nih, kalau gue pernah dari pakar pendidikan, harusnya orang tua kalau mau ngasih lihat film ke anaknya tuh harus tahu dulu filmnya. Nah lo kadang punya waktu kan, kayak minimal baca sinopsisnya lah gitu kan. Jadi nggak jelek banget gitu kalau nonton filmnya
gitu deh. Cie. Iya. Sampai lagi kan nih di ngobras. Cie, bener-bener faedah kan kita hari ini. Pak Eda ngegibah Korea ya, terus pesan-pesannya apa gitu ya. Iya dong. Iya. Oh, Iya, makanya gitu. Netflix diblok sama IndiHome karena mungkin sebagian film-filmnya tanpa sensor. Tapi sebenarnya sih ya kalau bilang kayak film-film, lu udah nonton yang film Indonesia Berata belum? Yang mana tuh? Gue kalau film Indonesia Lo nggak ya suka? agak kurang. Main Korea apa sih? Sorry. Nggak, maksudnya gue mau ngomong nih, kadang ada film-film yang emang kalau itu bagian itu nggak disensor, jadi nggak jadi nggak seru, iya nggak sih? Ya seru ya kalau misalnya cipokannya disensor gitu ya. Agak juga sih. Apalagi Astagfirullahaladzim. film Korea pasti selalu ada cipok-cipokannya kan, nggak mungkin enggak lah kalau cipokannya. Ada loh, ada yang gue nonton nggak ada, serius, ada yang gue nonton nggak ada. Yang gitu. kemarin Film apa tuh? Gue kayak gini, Oh. gila lo nggak ada kayak gitu-gituannya. Jadi emang bener-bener kayak, jadi tadinya tuh istrinya gendut gitu ya. Nah terus dia operasi plastik, jadi cantik, udah gitu. Ya cantik ya. Pokoknya ngambil hati suaminya lagi, tapi ternyata suaminya tuh jahat banget. Jadi dia ngungkap kejahatan suaminya yang ngebunuh dia gitu. Itu nggak ada sih, itunya tuh minim banget gitu loh. Berarti itu gue ya. Astagfirullahaladzim. Mantap Ya ya. Allah. Ya Allah, hari ini hari apa sih? Puasa. Aduh, halo Mami, siapa tuh teman Mami ya? Iya itu. Oke deh. Yaudah Mami, ada yang mau disampaikan lagi nggak seputaran film Korea nih sebelum kita siap-siap buat buka puasa? Apa ya, kayaknya mah nggak ada ya. Apa sayang si Hana manggil-manggil mulu. Itu nih, Halo Hana, Ada. apa? ada di depan. Ambil makanannya ambil. Oh, udah datang kan? Oke deh. Jadi udah deh Mami. Pesanannya udah pada berdatang. Kalian udah datang. Thank you banget ya udah mau ngobrol bareng Wijes. Ngobras. Kapan-kapan boleh tuh templanya Dosaka menonton film Korea. Wah, serem banget ya. Serem banget. Tapi ada loh. Nanti gue Ya, Apa? apa ulama? Hah? Ya, Mami. Kita sambil ikut Kenapa, ke bawah aja. Tapi ada yang apa? Oke deh, boleh juga nih tema selanjutnya siapa yang mau join collabs bareng ngobrolin apakah dosa nonton film Korea? Oke. Mami? Masih dengar suaraku? Ini Mami sambil mau ngambil buat buka puasa nih kayaknya di bawah ya. Masih dengar suaraku, Mi? Halo, Ma. Oke, semakin tidak kondusif dan aku juga mau siap-siap buat buka puasa. Mami, thank you banget udah hadir, udah join bareng sama Wijaya Stuti Ngobras di episode kedua Work From Home sama dengan Korean Movie Times. Oke, buat besok siap-siap aja kita mau ngobrol santai bareng sama Teh Revi ngomongin tentang how to get the sponsorship. Oke, thank you semua yang udah nonton, semua yang udah gabung, thank you very much. Make up your mind, fix your fault. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.